Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ulama di sisi Allah, walaupun mungkin di mata manusia dia tidak dikenali sebagai ulama, karena definisi alim di sisi Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang hanya takut kepada Allah, yang senantiasa ada khasyah di antara hamba-hambanya kepada Allah, itu para ulama. Jadi ulama itu harus menjadi ikon ketakutan kepada Allah tabaraka taala, bukan justru menjadi lokomotif untuk meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah tabaraka taala. Jadi dalam kajian kita sebelumnya, jangankan yang haram, yang makruh saja mereka tinggalkan. Bahkan jangankan yang makruh, yang halal bila membawa kepada yang haram mereka tinggalkan. Begitulah al-ulama yang di sisi Allah alim. Tapi ada yang alim, kata Ibnu Rajab, di zaman rusak, di zaman beliau abad ke-8 kan, bandingkan dengan abad yang ke-15 ini, mana yang lebih rusak kali ya? Subhanallah, ada orang alim indan nas, dielu-elukan, diangkat-angkat, dipiralkan, bahasa sekarang ya, bahasa kampung awak kini, dipiralkan, dipopulerkan, diangkat-angkat dan sebagainya. Tapi mungkin di sisi Allah dianggap minal jahilin, termasuk orang jahil di sisi Allah. Masalahnya apa? Karena ilmunya yang setinggi itu tidak bisa membedakan dia dengan orang yang jahil sama sekali. Berarti sama saja dengan tidak berilmu, karena tidak bisa dibedakan antara dia dengan yang tidak berilmu sama sekali. Ya sama kalau tuan-tuan misalnya seorang arsitek dengan tukang kampung, sama hasil, sudah buat jembatan untuk juga, berarti pasti nanti komentar orang, cumbang sekolahnya gitu, mana sekolah ITB nih kaum muslimin dan muslimat. Kalau gitu dia belajar tukang di mujalai-jalainya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaupun kita dalam ilmu misalnya ya menguasai segala ilmu, bahkan mungkin dijadikan imam dalam hal itu, tapi hasilnya tidak terlihat dalam takut kepada Allah, maka di sisi Allah mungkin dianggap jahil. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa orang yang pertama dinyalakan terhadapnya api neraka pada hari kiamat adalah orang yang diberikan, orang yang membaca Al-Quran, belajar ilmu, lalu didatangkan, bukankah aku telah berikan kepadamu nikmat ini dan itu dan sebagai fasilitas. Mungkin belajar kita pakai beasiswa
S1 sampai S3 mungkin kita, atau mungkin kita belajar dengan orang tua kita yang kaya raya, atau sponsor yang senantiasa mendukung kita belajar dan sebagainya. Ditanyakan itu, nikmat itu sudah kamu? Iya betul, tidak ada yang kamu ingkari, nggak ada. Terus kenapa kamu belajar ilmu? Lalu dijawab, saya belajar ilmu karenamu ya Allah, baca Quran karenamu. Kata Allah, kadzabta, kamu pembohong besar. Memang di sisi manusia kamu dianggap ulama besar, tapi saya tahu kamu menuntut ilmu itu supaya dianggap sebagai alim, baru baca Al-Quran supaya dia katakan qari. Maka kata Nabi SAW, fasuhiba ala wajhi fa turiha finnar, lalu dia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka, nas'alullah al-afiyah. Maka ilmu kaum muslimin, ya, ilmu bagi siapa yang menyadari, dia hujjatun laka au alaika, hujjah yang meringankan antum atau hujjah yang memberatkan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah bezanya ulama as-salaf itu dengan kita di zaman khalaf itu. Dulu kebanyakan mereka terlihat ketika berfatwa, ditanya kepada seorang mereka, dia bilang si fulan a'lamu minni, si fulan lebih berilmu tentang itu dari saya. Datang lagi ke si fulan yang ditunjuknya, dia katakan si fulan lebih berilmu, dan seterusnya sampai kembali ke yang pertama. Subhanallah, rasanya yang seperti ini di zaman kita barang langka. Justru yang terjadi sebaliknya, kita tepuk dada, ya, dan tonjok kawan. Tunjuk, ya, kenapa kamu tanya ke dia ngerti apa-apa, yang hebat itu adalah saya itu. Makanya bedanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di zaman dulu, kata Abdullah bin Mas'ud, zaman banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Tapi akan datang, kata beliau, zaman di mana penceramahnya lebih banyak daripada ulamanya. Kira-kira di zaman kita zaman apa ini? Ulamanya banyak, penceramahnya dikit, atau penceramahnya banyak? Ya, penceramah pada umumnya, yang namanya penceramah pasti ingin menarik minat orang yang diceramahi, sehingga penceramah kadang dipelesetkan dengan pencora mahal. Pencora mahal. Bagaimana supaya orang senang? Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau ulama tidak. Makanya ulama itu subhanallah, dulu ulama sekelas Imam Abu Hanifah, bahkan jauh di bawah itu lagi, mereka bila disodorkan jabatan, mereka akan lari dan menjauh, bahkan dicari dan diburu. Kalau sekarang, so kalau ada assessment, tolong sebut dong nyinya, jangan sampai lupa. Bahkan kadang-kadang terjadi saling menghadang dan menghalang. Bukan kadang-kadang lagi, tidak jarang untuk satu jabatan, kawan seiring di apa namanya, menikam kawan, lah dah apa dah ada nonton tumpak segala lah bodoh sudah, mengikut kawan sayang tu jingkang kawan yang didapat. Memunting dalam lipatan, masya Allah. Masalah kirana ini tidak jarang di level manapun, dan yang terlibat di dalamnya adalah para orang-orang yang berlabel ulama. Ya dah, zaman kita. Kalau zaman itu dia, antum lihat, dengar kisahnya Abu Hanifah sampai dicambuk, sampai kencing darah karena menolak menjadi pejabat tinggi negara, Mahkamah Agung sekelas itu sekarang. Imam Asy-Syafi'i lari dari Baghdad
lari ke Kufah dikejar, lari ke Basrah diburu, turun ke Makkah dicari oleh para detektif, kemudian lari ke Madinah, tidak juga, akhirnya lari ke Yaman. Untung di Yaman lihat orang dalam, artinya dari famili Ahlul Bait yang seketurunan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kan bertemu dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam dari Bani Muttalib. Nah, di situ baru dia katakan, ya Abu Abdullah, andainya khalifah datang ke sini dan engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, saya tidak akan angkat kakiku. Engkau aman di sini. Baru setelah itu, setelah ada pengumuman diangkat Mahkamah Agung, baru Imam Syafi'i berani keluar. Lalu diberi hadiah oleh gubernur Yaman waktu itu uang yang tak berapa banyak, hanya lebih kurang 50.000 dirham. Dinar atau dirham saya lupa. 50.000. Banyak tuh. Cetang. Kalau dinar berarti kali 2,5 juta. Loyo metong. Loyo metong deh. Kali 2,5 juta. Berapa di boro? 75 juta ya? Iya. 75 miliar. 75.000 juta. Iya, nyawa ada juta pandai tong miliar alun leh. Jadi kalau acu mungkin lah pandai metong miliar dan alun leh. Berapa? 125 miliar. Coba bayangkan. Sebelum masuk ke Mekah, dia ada Yaman, ke Mekah dulu umrah dia, sampai di Batha, dia bikin kemah di situ dan mandi sebagaimana Nabi juga dulu. Kemudian beliau mengumumkan ke seluruh Ahlul Bait yang ada di Mekah untuk datang ke beliau untuk menerima hadiah, sehingga yang tersisa dari 50.000 hanya tinggal 50 saja. Jadi makan coneko kan belum buat jadi pejabat. Dikasih 50.000, dibagikannya 49.000. Buat tiburon, apa nih metode lah. Ditinggalkan hanya 50 rial, 50 dinar dari 50.000. Berapa persen disedekahkan? Lihat. Sampai itu 95.000. Berapa miliar di boro? 120 miliarnya disedekahkan atau dihadiahkan, dan selebihnya beliau sisakan untuk bekalnya kembali ke Baghdad. Wah, bayangkan kaum muslimin yang seperti kau mungkin baca cabut jabatan, mungkin cabut jabatan, apalagi minta tambah minta tambah insentif atau gaji. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Itu Imam Syafi'i yang hidup di zaman itu, dan kita hari ini kadang-kadang yang untuk orang lain pun kata hilangnya. Ada orang yang patut dicalonkan, tapi akan ada orang lain yang menjadi pembisik dan menghalangi. Bahkan Allah musta'an. Ini di zaman kita. Jadi zaman kita zaman bagus atau zaman rusak? Allah musta'an. Semoga kita tidak boleh juga mengucapkan rusaknya zaman, karena kita telah merusaknya. Tetapi itulah kenyataannya. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ada orang alim di sisi Allah walaupun tidak alim di sisi manusia. Tapi ada orang alim di sisi manusia tapi terhitung jahil di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, silakan pilih di mana kita berdiri. Ya, suruh hidup-hidup itu pilihan. Mudah-mudahan ada yang dua-duanya, alim di sisi Allah dan alim di sisi manusia. Alim di sisi Allah, alim di sisi manusia. Kami melihat syekh-syekh, ulama-ulama besar seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, walaupun banyak memfitnah beliau karena orang sakit kan banyak. Ya, saya menyaksikan sendiri dan bersalaman sendiri dengan beliau bahwa baju saya mungkin lebih mahal dari baju beliau, padahal gajinya mana banyak gaji daripadanya. Awak 800-nya mungkin 50.000. Apa sebab? Beliau yang tinggal di Riyadh sudah paham
bahwa setiap jam makan rumahnya penuh oleh orang. Bawa tiai, kalau bang tiai uang makan bawa. Jadi asal jam makan litak singgalo rumahnya, pasti makan, dan lebih dari itu kita dapat pula kajian gratis. Itu banyak tiap hari. Subhanallah, makanya orang seperti ini mudah-mudahan alim indallah, alim indannas. Subhanallah. Jadi orang-orang ini seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika Raja Saud datang ke rumahnya baru berlantai granit, berlantai tanah bu. Subhanallah. Lalu oleh sang raja karena kasihan melihat syekh yang begitu tenar, sampai ke Bangkinang ada pesantren, kan ada pesantren Syekh Muslimin di Bangkinang, rahimahullah ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beliau berlantai tanah, lalu oleh raja ditawarkan, Syekh, izinkanlah saya bikinkan rumah untukmu. Lalu Syekh langsung motong, terima kasih wahai raja, baginda, saya sudah siapkan rumah di Khalidiyah atau Nasriyah, Khalidiyah, di apa, saya sudah menyiapkan rumah di sana. Lalu para muridnya pada saling menengok. Setahu mereka Syekh tak pernah bangun rumah. Tak boleh, Syekh belum bangun rumah. Tapi tidak mungkin didebat di depan raja. Setelah raja pergi, ini modelnya raja-raja di sana itu mereka yang datang ke rumah ulama. Awak amu jawab menemu awak datang lancar. Amunya nemu awak datang ke istana lancar. Kadang sepaya mono bagi nak bosuri. Itu bedanya kaum muslimin dan muslimat. Pakai protokol lah. Daftar tunggu lah apa? Itu ya subhanallah. Ya mungkin awak dek banyak, setan tak banyak uang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah datang. Setelah raja pergi, ada yang nanya, ya Syekh, saya tahu kami engkau tak ada buat rumah di Khalidiyah. Kalian tak tahu kan ada kuburan di situ. Rupanya maksud beliau siapkan rumah di pekuburan Al-Khalidiyah, artinya besok kalau saya wafat kuburkan di situ. Bahasa tauriyah yang dia sampaikan, yaitu rumah yang sesungguhnya di sana. Jadi subhanallah, wong Condeko kan mungkin dituduh akan menjilat pemerintah. Makanya semoga lidah-lidah yang tukang fitnah Allah berikan warak sedikit saja. Kalau nak membicarakan orang, nak berghibah orang, tolonglah jangan ulama. Tolong jangan ulama. Sekelas-kelas dasman bolehlah, tapi kalau sudah sekelas ulama-ulama besar, daging mereka itu seperti kata Imam Ibn Sirin, beracun. Nanti antum akan mati kena racun. Paham mana beracun? Pasti akan su'ul khatimah, itu hampir dipastikan bagi orang-orang yang mencela para ulama. Di dunia pun akan diperlihatkan, akan dipermainkan orang kita, jadi hina kita. Ya kalau sudah sampai kita jadi bulan-bulanan orang-orang yang jahil, itu mungkin salah satu sebabnya kita sendiri yang menjahili diri sendiri, yaitu memfitnah para ulama. Jadi kalau begitu itu saya nasihati diri sendiri, kemudian saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau nak berghibah juga, ghibah itu haram kan makan bangkai saudara sendiri. Tolonglah diturunkanlah, jangan sampai menghibah ulama. Karena kebanyakan antum tidak mengenal masalahnya, tidak mengenal kecuali dari musuh-musuh yang tukang fitnah juga, dari kitab-kitab. Karena ulama juga ada yang tukang, kata dia ada alim indallah, itu warak dia, tapi ada alim indannas, tukang fitnah dia. Di setiap zaman tu ada, di setiap zaman tu ada ulama su, ada, bukan tidak berilmu, tapi ulama su di setiap zaman tu ada, tukang sebar fitnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah berikan kita
lisan yang selalu benar, hati yang senantiasa beriman, mata yang senantiasa tunduk dari maksiat. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Masyaallah kiram yang dirahmatillah. Nah, orang-orang seperti ini mungkin disetir fatwanya enggak, karena mereka tak biasa bikin proposal. Mohon maaf, Syekh Utsaimin, agar tuan-tuan tahu kenapa nama ini kami pilih untuk nama pesantren beliau ni, ya. Kenapa dipilih? Karena atas berdasarkan ilmu yang nyata. Beliau tidak suka dikawal. Bahkan ketika jadi dai di musim haji, ini kadang-kadang kan ada fitnah dai Wahabi itu digaji besar gitu ya. Subhanallah, makanya mau punya uang lu. Subhanallah, ya akhi, antum juga digaji juga kan? Berarti antum juga nuduh sendiri bahwa seluruh orang yang berdakwah karena digaji dia mau membicarakan itu. Berarti antum juga disetir dengan duit. Makanya tidak usahlah pakai fitnah. Alhamdulillah sudah rahasia umum, semua kita pada digaji nih. Iya. Resmi atau tidak resmi, dari amplop dari masjid kan ada juga gaji juga namanya. Iya enggak? Kadang-kadang kalau kene amplop enggak mau datang gila. Allah minta maaf tuh ya, minta maaf tuh. Minta maaf dan. Jadi kan ada yang seperti itu. Bahkan ada yang komplain. Pernah terjadi kejadian amplop imam dikasih ke ustaz, ustaz ke imam. Akhirnya ustaznya telepon panitia, ustaz, Pak ini enggak salah kasih nih Pak ya. Ada juga tuh, subhanallah, kata nggak lupa main nomornya kan. Jadi dia tengok tabal ya, kesanan tabal itu ke 10.000 so isi. Jadi kecenan tabal itu banyak ada, Allah musta'an. Ini semua kita itu sudah tidak ada di zaman kini, semuanya dai atau hampir semuanya dikasih gaji. Halal apa enggak ya? Oh, so halal sodone mau Pak nih. Ini kaum muslimin dan muslimat, janganlah fitnah beliau-beliau seperti itu. Beliau itu ketika dakwah di musim haji diceritakan oleh murid-muridnya sendiri langsung. Beliau kan harus untuk terima gaji harus ada bukti apa namanya? Bukti fisik, laporan kegiatan. Kau enggak kalau bitirah, pada datang Bu Syekh, buatlah laporan saya takrir nama. Enggak. Tapi tak kalau piti tu saya, ni siapa ni piti jam? Subhanallah, gitu. Ya orang-orang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat, piti jauh kau jauh ke inyo lain. Awak puing kau jauh piti ni lain, itu salah. Awak puing kau jauh menjauh. Ini memang kalau di kau jauh tambah jauh. Makanya jadi kau jauh mana? Nah inilah model ulama-ulama itu, yang pewaris as-salaf itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan hanya sekedar retorika belaka, mereka nyata dalam kehidupannya. Awak kalau sedang Bu Umah kini tu datang bupati, Ustaz yang Bu Umah, iya, Allah sudah, dulu Pak, berapa perlu le? Kok perlu 27 juta sampai sampai akhirnya biasa proposal sapawah potong kan? Sekarang sampai 7 juta le Pak nya, kan tak tolongnya Bu Indara. Apalagi kalau Anton deh bawa plastik dia, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam ya, iki ada Pak Bupatinya, tolong nolak. Kalau ada Bupati tak apa ya udah. Jadi tidak ada yang tidak, bahkan belum ada pun kita sudah minta. Itulah tipe ulama-ulama kita, dan ini tipe kita hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada di zaman rusak, maka banyak ulama yang alim di sini. Ini menurut Murajab, bukan saya ya. Ini mengulang kajian kemarin. Ada yang alim di sisi Allah tapi tidak alim di sisi manusia. Dan ada yang alim di sisi manusia tapi tidak alim di sisi Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kemarin. Waqatul na'bil. Baik, kita sambung. Qala rahimahullah taala faslun liyatadabbar ma dhamma bihi Allahu ahlal kitab min qaswatil qulub ba'da ityanihimul kitab. Hendaklah seseorang mentadabburi, memperhatikan, mencermati apa yang dengannya Allah mencela ahlul kitab, yaitu mereka berhati kesat.
Jadi Allah mencela ahli kitab karena hatinya kasar, qasi'ati, yang ngancak buuk nampak dia, yang sunnah bid'ah nampak ada, yang bid'ah hasanah nampak ada. Allah musta'an. Ba'da ityanimul kitab, setelah datang kepadanya Alkitab, Al-Quran. Mereka kan dulu Al-Taurat dan Injil. Wa musyahadatihimul ayat, dan apa yang mereka saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat. Ka'ahya'il qatil, seperti mukjizat Nabi Musa menghidupkan seorang yang terbunuh di masa itu. Kan mereka disuruh untuk menyembelih sapi. Untuk menyembelih sapi itu banyak etong putung-putung huruf. Padahal kalau mereka terima perintah yang Allah sampaikan melalui Musa, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqara, sesungguhnya Allah perintahkan kamu sembelih seekor sapi. Lalu mereka sembelih, selesai kan? Enggak. Qalu atattakhidhuna huzwa, uang mati suang kami nyembelih sapi, duitnya mati hilang, itu bahasa main logika mereka. Kan mereka ada yang terbunuh, lalu mereka berdebat siapa atau mencari-cari siapa pembunuhnya, lalu sampai ke Musa, minta ke Musa solusi. Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah wahyukan kepadanya, tolong sembelih seekor sapi. Menurut pikiran orang Yahudi tidak masuk akal, untuk orang nonton siapa pembunuh mati, suruh sapi mati dulu, sangi duit tak tentu eranya. Paham tak? Jalan berpikirnya, sapi duitnya tak tentu dia siapa membunuh, apalagi sapi mati. Nyalun di setarang dia, nyalun di tarang kecondopon nyala di latakilik latakalam tu masalah. Alun selesai pertanyaan, nyala dijawab deh. Allah musta'an. Akhirnya mereka berputar-putar, condopo sapi, sudah itu condopo warna, sudah itu apa kriteria dan sebagainya, ujung-ujungnya hampir tidak jadi dikojong. Nah, ini mereka saksikan sendiri, ya, ka'ihal qatilil madrub bi ba'dil baqarah, yang hanya dengan dipukul dengan sebagian anggota sapi yang sudah sembelih tadi, lalu dihidupkan Allah SWT. Ketika dia hidup ditanyakan kepadanya, siapa yang membunuhmu? Lalu dia sebutkan yang membunuh Dayan si fulan, sebut nama orang. Dan itu disaksikan oleh mereka bersama. Lalu dipanggil si bulan yang ditunjuk, tidak bisa lagi mengelak. Akhirnya dia mengakui. Benar kan? Ini mukjizat kan? Bisa buat gini tak? Ya, itu tanda mukjizat, tidak bisa buat dah. Hanya Nabi saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, melihat ayat-ayat itu pun mereka tetap tidak tunduk. Membaca kitab-kitab mereka hatinya juga tidak tunduk dan khusyuk. Maka mereka akhirnya kemudian tidaklah seseorang memperhatikan sebab kenapa kesat hati mereka dan dicela oleh Allah Taala karena mereka sudah baca Alkitab, kemudian sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya tak? Bukankah ketika mereka melarikan dari Fir'aun ditenggelamkan, mereka selamat, sudah itu disuruh masuk Palestina, habis itu tidak jual murah. Subhanallah, sekian tahun, puluhan tahun mereka disiksa oleh Fir'aun, dan mereka sudah merasakan dapat solusi dari Nabi Musa, sudah itu tidak jauh membantu ke Musa. Macam kita setiap hari dapat nikmat dari Allah, macam setiap hari dapat nikmat, dan banyak keterangan sampai iya tu nyoba tu tapi tidak bisa mengikutnya. Bukan tidak bisa, hati yang kesat belum menerima. Masyarul kiram, contohnya orang pun tidak bisa, orang tidak bisa. Nah, thumma nuhina anit tashabbuhi bihim, kemudian kita dilarang menyerupai mereka. Dia jangan menyerupai orang-orang ya Yahudi itu. Kalau ikut Nabi sahabat nak menyerupai Yahudi. Subhanallah, pemuterbalikan fakta. Iya, pemuterbalikan fakta. Tapi subhanallah banyak juga sang pendekar dan pembela.
sesudah senyata-nyata itu fakta bahwa dia berdusta, tapi minta bukti dan fakta untuk menentukan dosa. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai begini kaum muslimin dan muslimat, sudah jelas dustanya, minta lagi fakta dusta. Jadi kita dilarang menyerupai mereka. Nah, fi dzalika faqila lana, jangan sampai kita menyerupai mereka, datang tanda, batang ayat, lalu kita menyerupai mereka dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Al-Hadid ayat 16. Belumkah sampai masanya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, hati mereka itu khusyuk, tunduk kepada zikrullah, yaitu ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada apa yang turun dari Allah berupa kebenaran, wala yakunu kalladzina min wala yakunu kalladzina utul kitaba min, dan jangan seperti orang-orang ahli kitab dulu. Jadi kita dilarang menyerupai mereka. Fatala alaihimul amad, setelah panjang masa yang mereka lalui, faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka kesat. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Apa maksud fasik? Al-fusuq al-khuruj, yaitu khuruj minat ta'ah, keluar dari taat kepada perintah Allah berupa suruhan dan larangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa bayyana fi mawdhi'in akhar, kemudian Allah jelaskan pula di tempat lain dalam Al-Qur'an, sabab qaswati qulubihim, sebab kesatnya hati-hati mereka. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima naqadhihim mitsaqahum, akibat dari mereka melanggar perjanjian mereka sendiri. Orang Yahudi terkenal pelanggar janji. Berapa banyak resolusi PBB di Palestina mereka langgar. Saya potongnya, saya minta damai, sudah itu dilanggarnya. Tidak ada perjanjian dengan Yahudi yang ditepati satu pun oleh mereka, selalu dilanggar. Maka karena mereka suka melanggar perjanjian, la'annahum, kami laknat mereka. Laknat kami jauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, petunjuk tak akan masuk. Tak akan masuk. Yang nanti petunjuk itu dianggap sesat, yang sesat itu dianggap petunjuk. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, di samping laknat kami jadikan hati mereka kesat. Kami jadikan hati mereka kesat. Al-Maidah ayat 13. Fa akhbara anna qaswata qulubihim, Allah beritahukan bahwa sebab kesat hati mereka kana uqubatan lahum, akibat daripada mereka, ala naqdi, hukuman yang diberikan akibat ala naqdihim mitsaqallah, karena mereka membatalkan perjanjian dengan Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Ibnu Majah yang sering disampaikan dalam khutbah, bahwa salah satu sebab kita dikuasai oleh orang-orang selain kita dan diambil kekayaan kita dan memilih-milih hukum Allah mana yang sesuai, maka akibat itu adalah kita dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi kita, dikuasai oleh orang yang memusuhi. Akibat apa? Karena kita memilih-milih yang sesuai dianggukkan, tapi dawak dilalun. Contoh-contoh kat mana aku nak kena dengan angguk sampai ke pusat angguk, cuman ndak nani buang nani yang era nandi nyolakun, jadi nandi uang dia apa diangguk nandi awak lalun. Nasallallahu salamatal afiyah. Orang Yahudi mereka karena melanggar itu Allah hukum dengan kesat hati dan laknat.
wa huwa mukhalafatuhum li amrih. Apa maksud pelanggar itu? Mereka menyalahi perintah Allah. Lain disuruh, lain dibuat. Ya. Apalagi orang kita kata Gus Dur kemarin kan, kalau orang Jepang sedikit bicara banyak kerja. Orang Cina banyak banyak kojo. Kalau orang Korea cenikolah, tu orang Indonesia cenda fogusnya. Indonesia lebih ajaib lagi katanya. Lain citong, lain kojong. Kata Gus Dur dah meninggal nih. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi lain nombor citong, lain nombor kojong. Awak sepakat macam itu, sudah rapat petangnya. Rapat hilang. Datang keputusan lain. Allah Musa. Iya macam itu. Lain nombor kesepakati, lain nanti gue. Kan banyak macam itu awak. Kebanyakan itu ilmu ya dia tapeknya cuman jadi zaman edan kata orang Jawa kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Afwan wa hum mukhalatum li amri wartikabuhum li nahyi, dan mereka justru melakukan yang dilarang oleh Allah ba'da an ukhizat alaihim mawathiqullah, setelah diambil kepada mereka janji-janji kepada Allah wa uhudihi, perjanjian, kesepakatan perjanjian, illa taf'alu dzalika, kalau seandainya mereka tidak melakukan itu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah sebutkan lagi, yuharrifunal kalima amma mawadhi'ih, mereka merubah-rubah kalimat Allah dari makna asalnya. Merubah-rubah kalimat Allah dari makna asalnya. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan banyak bagian dari apa yang mereka diingatkan dengannya. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat, sifatnya mereka itu dapat laknat dan hati gesat karena melanggar perjanjian dengan Allah, akan taat mereka tidak taat. Mereka diberikan mukjizat akan taat, akhirnya melanggar juga, dan seterusnya. Dan keistimewaan mereka adalah suka merubah-rubah ayat-ayat Allah dari makna yang asli ke makna yang tidak asli, sesuai dengan keinginan dan hawa, dan lupa atas peringatan-peringatan yang disampaikan pada mereka. Kalau ada peringatan dilewati jadi. Nah, fadzakara anna qaswata qulubihim aujabat lahum khaslataini mazmumataini, lalu Allah sebutkan akibat daripada kesatnya hati mereka itu dua sifat yang tercela. Karena hatinya kesat, maka akan terjadi dua hal yang tercela. Apa itu? Kita sebutkan setelah azan insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadzakara anna qaswata qulubihim aujabat lahum khaslataini mazmumatain, bahwa kesatnya hati itu melahirkan pada seseorang itu, pada orang Yahudi tadi, dua sifat yang tercela. Satu, ihdahuma, salah satunya tahriful kalimi min ba'di mawadhi'ih, yaitu merubah-rubah kalimat Allah setelah Allah tetapkan. Jadi berubah-rubah hukum oleh mereka. Allah tetapkan hukum seperti ini, mereka rubah-rubah. Allahul musta'an. Wathaniya, sifat tercela kedua yang ada akibat kesatnya hati mereka itu, nisyanuhum haddan mimma dzukiru bih, mereka lupa kepada pelajaran-pelajaran yang diingatkan kepada mereka. Banyak pelajaran mau'izatul hasanah, banyak pelajaran-pelajaran hikmah, tetapi mereka lupakan itu, sehingga mereka lebih kepada hilah. Misalnya disuruh melakukan ini, ada hikmahnya, enggak, dia cari hilah untuk menikah, lupa dia hikmahnya. Ya, banyak sekali hikmah dalam setiap taat kepada perintah Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, banyak hikmah, tapi mereka tidak ingat hikmah itu. Yang teringat olehnya adalah bagaimana hukum ini ditinggalkan, supaya dianggap tidak terlalu keras. Misalnya, ya kita fleksibel aja lah, ya jangan terlalu kaku beragama. Seagama tidak boleh terlalu serius. Jadi agama itu biasa-biasa saja. Seperti apa? Biasa-biasa seperti agama yang biasa diamalkan Nabi SAW. Itu yang agama yang biasa-biasa saja itu. Bukan maksudnya biasa-biasa saja dianggap tidak penting. Bukan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wahmalu nasiban mimma dzukiru bihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Mereka akibat dari kesat hati itu tak terpikir olehnya hikmah dan peringatan yang baik yang terdapat dalam kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Panasu dzalik, mereka lupakan itu, wa tarakul amala bihi, sehingga mereka meninggalkan mengamalkan perintah itu, wa ahmaluhu, dan mereka sia-siakan. Berapa banyak kita menyia-nyiakan perintah Allah karena kita lalai dari hikmahnya. Makanya ketika mempelajari perintah Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, bukan hanya yang dikedepankan hukumnya saja, apalagi kalau hanya sibuk dengan ikhtilaful ulama di situ, apalagi tujuannya hanya berlindung di sekedar ikhtilaful ulama, apalagi menjadikan bahwa ikhtilaf itu asalnya sunnah. Subhanallah, asalnya sunnah itu bukan ikhtilaf. Bukankah Nabi katakan bahwa rusaknya umat dahulu karena banyak ikhtilaf. Kemudian siapa yang hidup setelah saya akan melihat ikhtilaf yang banyak. Balik ke sunnah supaya jangan banyak. Jangan sebaliknya, bahwa ikhtilaf itu asal, ya, sedangkan sepakat itu fara'. Ini terbalik kaum muslimin. Walaupun Nabi tidak menghalangi kita ikhtilaf, selama ikhtilafnya masmuh dan bukan mazmum. Sebab tidak setiap ikhtilaf itu masmuh, mahmud, ada yang mazmum. Ada yang ikhtilaf karena dalil mewakili dua-duanya, bisa dipahami dari dua sisi itu. Ada ikhtilaf yang tidak dipahami kecuali dari satu sisi. Makanya Nabi setiap khilaf di antara sahabat tidak semuanya diterima dua-duanya. Jelas tak? Jangan dijadikan bahwa sunnah Nabi itu adalah ikhtilaf. Ini kusur dalam memahami sunnah Nabi SAW. Bukan justru itu yang asal. Asalnya adalah ittifaq ala mutaba'atir Rasul SAW. Ini hukum asalnya. Yang sunnah asli itu. Kemudian bila terjadi khilaf dalam memahami, itu wajar. Karena itu sunnatullah dalam makhluknya. Ada yang pahamnya lebih dalam, ada yang sedikit dalam, ada yang pahamnya dangkal, ada yang sama sekali tidak paham. Itu biasa.
Tapi jangan jadikan pokoknya setiap masalah harus ada khilafnya, sampai-sampai ada Allah Ta'alanya khilafnya. Bukan itu asal. Jangan dijadikan itu sebagai asal, karena Nabi datang banyak khilaf kepadanya. Tidak semuanya direkomendasikan, tidak semuanya recommended. Ada yang recommended, ada yang tidak direkom oleh Nabi SAW. Makanya menjadikan ikhtilaf adalah asalnya sunnah, ini adalah kekurangan dalam memahami sunnah Nabi SAW. Bahkan yang ada justru kebanyakan dalil mencela ikhtilaf. Tapi tentu saja maksudnya ikhtilaf yang melahirkan perpecahan, ikhtilaf yang tidak didukung oleh dalil. Tapi kalau selama masih didukung oleh dalil, itu memang masmuh. Walaupun ulama mencontohkan ke kita bahwasanya menurut saya yang sahih ini, menurut antum silakan pilih. Jangan baperan pula ketika saya tarjih yang begini antum wah solang dayadlin. Bukan. Antum silakan aja salahkan saya tidak akan marah kok. Antum silakan salahkan saya, nggak ada masalah. Kan juga begitu nyatanya kan, yang sebelah nyalakan kita, kita juga nyalakan yang itu biasa aja. Jangan baperan sekali gitu. Iya dah. Kalau wasuk babuat siap disalahkan, nah silakan aja salahkan. Cuman jangan jadi bahan fitnah. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi mereka lupa dengan apa yang Allah ingatkan. Lupa dengan hikmah-hikmah yang ada di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mereka dua sifat ini ada pada mereka, sehingga mereka meninggalkan amal dan menyia-nyiakannya. Kalau tuan-tuan misalnya pergi ke tempat orang meninggal, kalau dikaji hukum menjenguk orang mati apa? Sunat apa fardu? Menyelenggarakan jenazah fardu apa? Kifayah. Apa definisinya? Bila sebagian melakukan, gugur kewajiban dari yang lain. Kalau ini yang antum kedepankan, kita kedepankan, apa nak salat cuy? Ahlan Ustaz Dasman situ rumahnya, foto juga lagi. Rugi kita. Makanya ketika hadis ini sebelumnya tak diketahui oleh Abdullah bin Umar, lalu didengarnya dari Abu Hurairah. Dan ini setelah, atau mungkin bukan dia dengarnya langsung dari Nabi, dia tidak dengar langsung Nabi, dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi kita sudah menyia-nyiakan banyak qararid. Padahal siapa yang menyelenggarakan jenazah sampai dia disolatkan, diberikan pahala 1 qirat. 1 qirat itu ditanya ke Nabi, seperti apa ya Nabi? Seperti gunung Uhud. Seperti antum berinfak sebesar gunung Uhud emas. Adon tolak, adon punya sebesar gunung Uhud emas. Cuman jen bangga lo dah luleh sebonto ya habis awak dah. Sebentar habis setengah salat lah hilang kan, setengah salat hilang banyak, hilang 1/3, hilang 1/2, kadang tinggi 1/1 ini 1% lah. Apa sebab? Lalu saat wafron alhamdulillah ni nampak dia ni. Nampak tercatat yang melayat. Nya kan kalau ndak awak datang sobui dah uang hilang. Walaupun banyak, kalau ndak pandai-pandai nyimpan copek hilang. Makanya oleh sebab itu simpanlah di langit, jangan disimpan di tempat kita. Tempat kita cepat habisnya. Makanya setelah diamalkan jenang kadang juleh. Sebab kalau itu sudah aman tuh, sudah aman. Yang masalah itu dia. Apalagi longki-ongki dong. Lihat ada ustaz potangnya. Itulah. Ini dah berang dia ni mampu potangnya. Habislah sudahlah kelas. Tambahlah wangi sudah itu lah kan. Ini dah ngeratinya kan. Lah payahlah. Jadi oleh itu sobat, menghilangkan amal itu sangat mudah. Makanya Umar, para sahabat yang lain, ndak amal tu nempaya, bapo corokan di temo. Sudah di temo, bapo corokan jen takanang jule. Jadi ube memang jen di kanang-kanang kebaikan itu. Kalau takanang beko takalun je. Kan sama je pitinya. Kalau piti disimpan, tu jak takanang, terbelonjong. Indak takanang, terbelonjong. Simpan misalnya entah dalam peke, entah dalam mana, atau dalam kampie. Kan jangan nyimpan piti kampie gininya. Tapi kalau simpan di kartu kredit, capek habis.
banyak isi sekali. Nah, apalagi kini ke mesin ATM di mana-mana ada ya. Tapi kalau disimpan di dalam tanah, lupa lo mana so diamnya kan, itu tidak akan habis lah. Begitu juga amal kita. Kalau disimpan, habis itu tidak diingat-ingat, insya Allah akan terpelihara dengan baik. Itu rumusnya. Sudah sholat isya kau, jangan konang juga. Nah, maksudnya sudah beramal dan maksudnya jangan konang-konang, jadi ungki-ungki gitu. Dan tetap takut tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, orang tadi, Yahudi tadi, ahlul kitab maksudnya, orang ahlul kitab tadi, karena mereka karena sering membatalkan perjanjian dengan Allah, lalu dihukum dengan kesat hati dan laknat. Kesat hati dan laknat menghasilkan dua sifat yang tercela. Yang pertama adalah suka mengubah-ubah hukum Allah. Yang kedua, lupa hikmah-hikmah, lupa pelajaran-pelajaran yang baik yang terdapat dalam syariat Allah. Nah, wahadzanil amrani, wa tamakal ya? Ya tamakal lah. Cak lah lamuskan. Baik, isu pindahlah kitab lain agak Allah musta'an. Kau muslim, iya Pak? Wa tamakal lah. Lanjut ya. Alhamdulillah. Ini enggak payah paham. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. Kedua sifat ini suka merubah-rubah kalimat Allah. Yang kedua, lupa akan hikmah-hikmah dan pelajaran yang baik dalam peraturan agama Allah. Yang dilarang apa hikmahnya, yang disuruh apa hikmahnya. Akhirnya kedua sifat ini, malaikat tadi kan tidak mengamalkan jadinya. Kedua sifat ini ada pada ulama-ulama rusak di agama kita. Ada di ulama-ulama yang rusak di agama kita. Berapa banyak, subhanallah, orang yang tergelincir setelah berilmu. Ada orang yang dulu penelitiannya S2-nya tentang kesesatan Syiah, sekarang menjadi pendukung Syiah. Laut nilai di Syiah. Berapa banyak orang yang dulu anti dengan melakukan bid'ah dalam agama, tiba-tiba berubah menjadi pakar dan pendukung bid'ah. Nasallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ini karena apa? Karena rusaknya kita, orientasi dan obsesi mungkin sudah berubah dari karena Allah. Mungkin ya kita niat orang kita kan tidak tahu kan ya, mungkin obsesi yang berubah karena kondisi yang senantiasa berubah-ubah, atau mungkin juga perubahan ijtihad kalau ahli ijtihad. Tapi Syekh menyebut alladzina fasadu min ulama'ina, yaitu orang-orang yang rusak di kalangan ulama kita. Berarti ada juga ulama yang rusak, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali kan membagi rahimahullah, ulama itu ada ulama yang istiqamah, ada ulama ulama yang buruk. Jadi mereka berilmu tetapi buruk laku, buruk amal. Apa sebab rusaknya? Limusabahatihim li ahli kitab, karena mereka menyerupai ahli kitab. Kita kan disarang tadi jangan seperti mereka. Apa sifat mereka? Merubah-rubah kalimat Allah, kemudian lupakan nasihat, pelajaran dan hikmah yang ada dalam aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal kan banyak hikmahnya kaum muslimin dan muslimat. Salat berjamaah banyak hikmahnya, wudhu kita banyak hikmahnya, ya kan? Kalau kita tidak bersemangat melaksanakan itu, berarti kita lupa akan hikmah itu. Dia berapa syariat, kadang-kadang justru jadi bahan cemoohan pula oleh sebagian. Kemarin kita sudah bahas tentang jenggot misalnya, terlepas dari hukum wajib atau sunat, motongnya haram atau makruh, yang jelas dia adalah sunnah fitrah yang Allah ciptakan pada setiap laki-laki. Pada umumnya laki-laki itu berjenggot, pada umumnya. Ada satu-satu ya, saya dulu sebelum ke Saudi tidak tumbuh dia, dan setelah sana ikut pula dia nengok jenggot orang, tumbuh dulu lah dikit-dikit kan. Iya, saya kalau tidak ada bersyukur juga saya, karena ini Allah yang ciptakan, saya tak rubah. Tapi kalau ada wajib saya jaga.
Hikmahnya sangat banyak, sangat banyak. Terlepas antum mampu tidak mampu, ya, sebab azam orang kan tak sama. Ada azamnya kuat, ada azamnya lemah. Biasa. Adam alaihissalam dulu dia sudah tahu iblis musuh tapi diikuti juga, sehingga disebut Allah walam najid lahu azma. Kami tidak mendapatkan kesungguhan pada Adam alaihissalam. Kalau dia sungguh-sungguh menaati Allah dan tak terpengaruh oleh daya syaitan iblis waktu itu, ya kita nggak tahu kan hikmah semua Allah yang tentukan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kalau berwudu, menetes air di situ menghapus dosa. Ketika berwudu bisa kita takhlilul lihya, menyela-nyela jenggot. Yang ketiga, ternyata menurut pakar ilmu kulit di Amerika, memelihara jenggot menjaga kesehatan kulit. Ya, tentu kalau ahli di kulit silakan buat penelitian tandingan, tidak ada masalah. Dan seterusnya. Kemudian ternyata juga pria punya selera. Ya, makanya kalau perempuan berjenggot wajib dicukur. Ya, wajib dicukur karena tidak fitrahnya. Tapi laki-laki berjenggot itulah fitrahnya. Dan kita dilarang merubah-rubah fitrah. Nah, kalau hikmah ini dikaji, kita akan menaati. Tapi kalau seandainya hawa yang diikuti, dah ancak nampak dunia kan? Ya kalau banci mana ancak sambil ini dah ancak kalau banci lah. Dia coba pulang tengah wangi, ancak bini. Inya bangilah ke awak banci ke inya, ancak. Walaupun orang buat abuik dulu kita kunci kadi. Sebelum ke abang sabali yang melamar dan abang dah banginya. Tu jauh dah dari sabalun dan ke kau bedanya 5 boleh. Nyancaknya, tapi ketika bangi tidak kan ancak. Jadi ketika tuan-tuan nengok, kau di masjid raya ngaji, bangi langsung kata kilek langsung. Pasti kaji Wahabi kenya. Alah, tidak ada kan elok. Makanya hilangkan itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau antum tu bayang ini sunnah Nabi, antum cinta. Tapi kalau bayang ini kerja Wahabi, antum akan benci. Apalagi kalau dipadankan dengan Yahudi ortodoks pula. Ya, semoga Allah beri taubat kepada kita dan kepadanya. Amin. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini panjang jadi ya. Naam. Li musyabahatim li ahli kitab. Karena ada kesamaan dengan ahli kitab, suka merubah-rubah kalimat Allah dan sering lupa hikmah dan pelajaran yang tergandung dalam syariat Allah tabaraka taala, sehingga yang menonjol adalah hukumnya saja. Selama ada ikhtilaf ulama, saya berlindung di belakang ulama. Dah beda esok ketika ulama tu orang tahu dan salah lainnya, tu apa ikut juanya. Dan nak sosik sama saya, tak mungkin jawabannya itu. Kita berkelahi nanti di mahkamah Allah tabaraka taala. La jale tentu yang bosong dalil dan lama. Tapi mau ikut je. Jadi kalau awam mungkin selamat. Tapi kalau penuntut ilmu, tentu dan lain penuntut ilmu dia. Kalau tak tentu nanya inyo paling hebat di kampung dan ninya. Anda apa insyaallah selamat. Wah, itu salahnya. Apa dia nak tunjuk nombor tu gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan nikmati jadi orang awam dan taklid dulu. Nikmati bahwa kita menjadi orang yang berilmu atau minimal talibul ilmi. Jadi kaji juga hanya sekedar hukum ikhtilaf ulama, tapi kajilah amalnya ulama. Antum tahu Imam Syafi'i ikhtilaf dia di sini. Ya, di sebagian menukil bahwa beliau mengatakan makruh hukum, tapi makruh tahrim mungkin. Sebab di bab janaiz dia katakan haram hukumnya mengambil jenggot mayat. Tak boleh yang lama mati, tak boleh, apalagi yang masih hidup gitu. Ya. Terlepas dari kontroversial itu, Imam Syafi'i sendiri pun ada cukup janggut ya? Kan dah. Terlepas dari ikhtilaf ulama, solat berjamaah di masjid, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya fardu kifayah untuk kolektif, untuk individu perorangan sunat muakkad. Imam Syafi'i pernah dengan solat jemaah? Tak tahu apa dia berlindung belakangnya. Kalau sahabat isu apa nak pernah hadir masjid raya jemaah? Imam Syafi'i panggil Syafi'i, orang yang hadir lain, tuan kawan apa ndaknya? Tak abad ni. Dan ya itu sunat dan sahabat tapi dan tahu ipainya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di akhir-akhir hayatnya karena beliau kena penyakit wasir seperti diceritakan oleh Harmalah ibn Yahya Tujibi muridnya, termasuk murid-murid terakhirnya di Mesir, dia katakan kana Syafi'i rahimahullah taala ya'ti as-salata bil jami' fi jami' al-Amr ibn al-As
radhiyallahu taala anhu, wal damu yasilu min basuratihi. Syafi'i tetap hadir solat berjamaah padahal darah mengalir dari wasirnya. Jadi kalau ada seorang pada misalnya tengah solat ndak mau ditahan kan, jangan lagi kamu sajilah. Suanya ganti karpet dulu. Jangan lah. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun fatwanya mengatakan sunat muakkad. Makanya berlindung dari fatwa-fatwa ulama yang mengatakan hanya sekedar sunat, yang mengatakan sekedar makruh, kita juga harus berhati-hati. Makanya sifat ulama itu selalu lebih dari yang bukan alim, karena dia jadi qudwah dan contoh. Wallahu musta'an. Lanjutkan ya. Nah, kedua sifat itu ada pada yang rusak di antara ulama kita, kata Imam Ibnu Rajab, yaitu pertama tahrimul kalim, merubah-rubah kalimat Allah. Fa inna man tafaqqaha li ghairil amal, karena orang yang bertafaqquh, yaitu mempelajari ilmu dalam Islam, tafaqquh fid din, ya, bukan untuk beramal, bukan untuk diamalkan, yaqsu qalbuhu, hatinya akan kesat. Diriwayatkan dari sebagian ulama tabi'in seperti Humaid At-Tawil atau Sulaiman At-Taimi, dia katakan man tafaqqaha bi ghairi wara' tazandaq. Siapa yang menuntut bertafaqquh, belajar agama tanpa wara', bisa-bisa jadi orang zindiq. Jadi orang zindiq. Ini bukan hukum dari beliau. Beliau mengingatkan. Ini kalau sabuk mereka maklah dikopiun lawak aja. Bukan itu. Ini kadang itulah salah juga, kadang memahami sedikit. Makanya dicari-cari kalimat-kalimat yang multi tafsir. Maksud beliau mengingatkan, jangan sampai bersifat seperti sifat orang ahli kitab tadi. Fala yashtaghilu bil amal. Kalau hati sudah kesat, dia bukan lagi bersibuk dengan beramal, tapi sibuk dengan hanya bertafaqquh. Bal bitahrifil kalim, bahkan bukan hanya sekedar itu, bahkan merubah-rubah kalimat Allah tabaraka wa taala, wa sarfi alfadhil kitab, dan menjadikan lafaz-lafaz Al-Qur'an was sunnah an mawadhi'aha, merubah dari tempat yang aslinya, dari makna yang aslinya. Wattalattuf fi dzalika, dan bersembunyi dalam masalah itu dengan apa? Bi anwa'in minal hiyal, bi anwa'il hiyal lafdhiyah, dengan berbagai hilah. Hilah itu apa namanya? Berkela, apa? Ada berbagai dalih, dengan berbagai dalih al-latifah, yang sangat halus, Kalau tak berilmu kita kena syubhatnya. Dan berilmu kita kena sebabnya seperti tadi. Misalnya Nabi ketika selesai perang Ahzab, perintahkan sahabat ke Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, tidak boleh seseorang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian memahami makna perkataan Nabi, sebagian memahami secara kontekstual, sebagian memahami secara tekstual. Sebagian salat di jalan karena waktu asar sudah masuk. Sebagian tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah, bahkan terlambat salat. Lalu Nabi terima keduanya. Yang khilaf seperti ini karena lafaz la yusalliyanna dalam urful Arab, dalam urfnya orang Arab, itu maknanya kedua-duanya masuk, yaitu makna nas dan makna yang bukan nas. Artinya secara tekstual diterima, secara kontekstual diterima. Misalnya solat zuhur di Pokan, hanya terlambatlah jam 3 baru sampai Pokan, di Pokan je zuhur. Andainya dia solat zuhur di Pokan, saya terima, karena memang perintahnya jangan solat zuhur kecuali di Pokan, karena lafaz itu mengandung. Tetapi ada beberapa khilaf yang terjadi di antara sahabat, satu diterima, yang satu tidak diterima. Seperti kisah Umar dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar berijtihad karena wudu diganti dengan tayamum muka dan tangan, maka dia pakai kias, dan kias kan boleh sunnah ini. Maka dia pakai kias, kalau wudu kan basuh muka dan tangan, nah kalau mandi tentu lumuri seluruh tubuh dengan debu, berguling dia di tanah. Nah
Apakah Nabi juga terima? Mantap mar, cen itu boleh aja, cen iko boleh? Enggak. Nabi betulkan, iko enggak boleh nomor. Jalan? Ya. Jalannya yang inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Lalu tunjukkan Nabi yang benar. Jadi tidak semua khilaf itu mu'tabar. Makanya jangan jadikan asalnya sunnah itu berselisih paham. Makanya apa masalah mesti selih? Enggak. Kalau dapat disatukan, kenapa diikhtilafkan? Karena diutusnya Nabi itu bukan untuk buat ikhtilaf, tapi untuk kita turunnya wahyu itu untuk menyatukan, bukan untuk membuat kita berbantah. Jelas ya? Jadi jangan dibalik. Ini kadang-kadang karena kusur dalam memahami, karena memahami sunnah sambil-sambilan gitu, bukan serius mempelajari sunnah Nabi alaihissalam, sehingga metode ahli sunnah dicampur dengan metode yang bukan sunnah, sehingga seolah-olah itu yang benar, lalu dibuat beberapa sampel. Biasalah kita, penelitian kita kan biasa multi step random sampling, yaitu mengambil sampel beracak bertingkat, sehingga hasilnya baca acak setiap tingkat, sehingga yang asal jadi farak, yang farak jadi asal. Allah musta'an. Jadi hukum asalnya adalah ikhtilaf itu tidak dianjurkan. Ini yang sunnah. Ya, sunnah itu adalah menyamakan. Ya, kalau nak jelas nanti silakan simak kajian kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala setiap subuh Jumat, insyaallah live. Ya, tapi dongon jentuk ceno salah, kalau salah ndak jamur. Iya. Mana awak? Di mana kita yang tak mungkin tak salah? Pasti. Cuman ada orang yang suka beri nasihat, ada orang yang suka cari fadihat, yaitu mencari kelemahan. Ada itu hati yang bermain, hati yang ikhlas, kan sudah sering saya ucapkan. Ada yang salah, nomor saya tak berubah sejak saya punya HP, tak berubah sampai hari ini. Dan kalau ada yang nelpon, pada umumnya saya telepon balik, walaupun nomor tidak dikenali. Cuman kadang-kadang sering jawabannya nomor yang Anda hubungi, nomor yang Anda panggil tidak bisa dihubungi atau telah memblokir nomor Anda. Ini adalah kadang mencaci, kadang ya isinya tuh telepon kan, maksudnya kok salah minta maaf, apa bahaya minta maaf domanya, kan dah hina kita. Salah saya minta maaf. Sudah itu nomor Anda sudah diblokir. Yalah, alhamdulillah. Esok dicuba tak jom masuk. Kirim WA tak boleh lihat dah. Kosan nak cik nak ganggu. Tak jom masalah dah. Semoga Allah maafkan saya. Kau muslimin dan dia. Ya kok bongi lah doangnya kan. Kejadian salah yang dennya je kan. Ya kan ada orang bongi doang dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat, silakan. Nomor saya alhamdulillah halal untuk seluruh kaum muslimin. Iya, silakan dihubungi, silakan dicatat, ambil, tak perlu minta izin. Tak perlu minta izin. Sekalipun hanya untuk nak bongi kita, tak masalah. Cuman kadang-kadang ada masa yang tak bisa saya angkat. Kadang 3 hari tak bisa angkat. Walaupun caranya berapa dia nak tahu gitu. Subuh lah kajian, sudah itu amak nang si cik serapat, jelah ramam lah. Sudah itu lah si bulan dia ikut lah kuliah, sudah itu tu ada sampai lo mesti raya malam. Tak ikut jam 1 pulang, tak tahu lo ini penuang jam 1. Kadang orang itu orang tidur kan. Iya, kadang ibu-ibu kadangnya tak habis lah. Buat telefon, kasan ibu-ibu Ustaz. Jangan dulu gila. Tu telefon jam 1 mungkin ya nyapa ajirah, kan tak mungkin dah. Kadang nak tanya je ke Ahmad kan, Mat kalau jam 10 boleh nelpon uangnya. Bekon tidur ke Ustaz ni. Ya dah. Bekon nampak dia laki-laki mangkek kan. Mak Ustaz nelpon bini dia malam-malamnya, bayar. Soagi lupa boleh. Jadi mohon maaf ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Silahkan disimak. Ya mudah-mudahan kalau ada manfaat, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, alhamdulillah. Sangat mudah untuk kembali kepada yang kebenaran, tapi bukan dengan fadihat. Ya, bodoh ini awak sudah selesai ceramah lah kalau tuduhan dan fitnah. Ini namanya bukan nasihat. Kata Imam Syafi'i, ini namanya fadihah. Jadi kalau yang nasihat itu telepon atau Ustaz masih di Bangkinang, iya minum kopi wak ya, mantap kan. Di mana ya kan? Mana terkenal sih kau? Promosi lo gua. Sebutlah di mana tempat, insya Allah kalau sempat kita lah. Kalau tidak suka lagi malah di Pekanbaru. Kau tidak puasa, Allah mustahil.
Tapi kalau tidak, hanya sekedar cari yang tidak benar, lalu di-share, di-publish, di-share kemana-mana, sehingga datang berbagai komentar yang negatif, akhirnya salah sendiri nanti kalau ada yang juga ikut mengomentari kita. Kalau memang nasihat, sampaikan dulu. Sampai sekali tidak saya terima, 2 kali, tidak juga, 3 kali, sampai 40 kali, sampai saya paham. Seperti Imam Syafi'i memahamkan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kalau memang hati itu bersih, menjaga ukhuwah, kalau hati itu memang ingin memperbaiki yang salah. Tapi kalau sengaja untuk nunggu-nunggu yang salah, alhamdulillah, berarti itu sudah masuk dalam bab ghibah yang diharamkan Allah SWT. Walaupun alasan apapun yang dipakai, maka tidak benar adanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tabaraka taala. Baik. Nah, dan berlindung dengan berbagai hilah untuk yang halus min hamliha ala majasatil lughah, yaitu dengan memakai majas-majas bahasa, yaitu bahasa-bahasa kiasan. Ada namanya majas dalam balaghah, akhirnya dipakai majas, padahal tuan-tuan dan perempuan tahu siapa yang belajar balaghah, hukum asalnya bukan majas, tapi dijadikan hukum asal itu majaznya keliru lagi, sama dengan tadi. Hukum asalnya sepakat, bukan ikhtilaf, dijadikan sunnah asalnya ikhtilaf, membalik. Ini tidak boleh. Ini mohon maaf ya, secara akademisi ini kekurangan yang luar biasa, ini membolak-balikkan itu, membolak-balikkan. Hukum asalnya Nabi itu diutus untuk menyatukan kita, itu bukan untuk membuat kita ikhtilaf. Bahkan Nabi mengingatkan jangan gulu, sebab rusaknya umat terdahulu karena gulu, rusak mereka karena banyak ikhtilaf dan banyak tanya. Kathratu masailihim, terlalu banyak mendalami masalah, sehingga dari satu masalah menjadi 1000 masalah yang kebanyakannya tidak perlu jadi masalah. Itu bukan orang hebat, justru itu menambah rusaknya agama ini. Jelas kaum muslimin? Jadi hukum asal bukan ikhtilaf, hukum asalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Masyaallah kiram. Tapi tuan-tuan lah boleh lapor ni awak sabantin dulu, esok sambung dia. Lita. Kalau lita lah biarlah sampai sekolah dulu. Kita sambung besok insyaallah taala. Ya, karena sudah terlalu malam. Kasihan saya. Ya kasihan saya kan akan pulang jauh, tuan-tuan dekat kan. Alhamdulillah. Mohon maaf dan terima kasih. Jadi ini kita pelajari untuk kita. Pertama untuk kita, jangan sampai apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, kita termasuk yang rusak di antara orang yang diberikan ilmu, baik tulabul ilmi maupun para ahlul ilmi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap itu adalah sifat manusia. Semoga Allah mengampuni dan tuan-tuan bisa memaklumi. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.